Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Faiz Abzah dengan NIM 15.017.012. Saya di sini akan menjelaskan analisa saya mengenai TNGM atau Taman Nasional Gunung Merapi untuk memenuhi tugas pertemuan ke-14 komputasi bentang alam. Pada perintah, saya diperintahkan untuk mencari sumber resmi gambaran peta terbaru TNGM, dan saya memperolehnya dari jurnal milik Dian Wijayanti dan Rijanta. Kemudian setelah menemukan, kita akan menginput gambar melalui di sini ada hamparan gambar. Kita akan menginput gambar map TNGM yang telah kita peroleh. Kita berjudul Taman Nasional Gunung Merapi. Oke. Kita masuk ke jelajahi. Masuk ke gambar yang kita tadi peroleh dan kita open. Oke. Kemudian di sini kita harus menyesuaikan antara gambar yang kita peroleh dengan kondisi map Google Earth. Jadi agar sama persis dan sesuai. Dengan cara di sini kita bisa mengurangi opacity dari gambar yang kita peroleh dengan cara mengurangi dari tingkat keburamannya jadi lebih bening dan kita sesuaikan. Oke. Seperti ini contohnya. Oke, setelah seperti ini, kemudian teman-teman buka ke menu poligon. Kemudian teman-teman di sini atur lagi namanya Taman Nasional Gunung Merapi. Kemudian kita atur di sini, saya memberikan lebar atau ketebalan garis sebanyak 6. Kemudian dengan tingkat keburaman area 0%. Oke. Kemudian teman-teman setelah mengatur settingannya, teman-teman kemudian menggambar secara persis lokasi atau enggak secara persis alur map yang telah teman-teman dapatkan. Seperti ini. Teman-teman gambar pelan-pelan agar sesuai. Kemudian teman-teman gambar hingga lokasi atau garis yang teman-teman gambar telah menutupi cakupan semua peta yang telah teman-teman cari. Setelah teman-teman gambar kemudian klik OK, maka hasilnya yang dapatkan adalah seperti ini. Oke. Kemudian kita hilangkan gambar aslinya. Diperoleh berupa gambar crop atau enggak gambar bentuk dari lokasi TNGM yang kita inginkan. Setelah itu kita di sini ditugaskan untuk menganalisa kondisi TNGM pada tahun 1984, tahun 91, tahun 2002, 2007, 2011, 2016, 2018, dan 2020. Mari kita mulai untuk menganalisa dari tahun 1984. Dengan cara kita masuk ke timestamp di sini. Di sini ada menu seperti gambar jam dan ada anak panah. Kita klik. Nah, setelah kita klik akan muncul semacam timestamp dari tahun 84 hingga 2021 ini. Oke, kita masuk ke 84. Oke. Seperti kita lihat. Ya, di sini cukup. Pada gambar di sini kita dapat melihat bahwa ada daerah yang tidak tertutupi oleh tumbuh-tumbuhan atau vegetasi. Di daerah sekitar barat sini tidak adanya vegetasi. Kemungkinan pada saat itu Gunung Merapi telah adanya erupsi. Jadi pasca erupsi vegetasi yang terkena oleh guguran abu vulkanik tidak dapat tumbuh seperti itu. Ini tahun 84 dan menyebabkan adanya luasan area
tanpa vegetasi di tahun 84 di daerah barat, seperti itu. Kemudian kita masuk ke tahun 91. Oke, pelan-pelan. Oke, diperoleh. 91 kita ada peroleh. Kita perhatikan di sini, ternyata di daerah tadi kawasan di mana vegetasi itu memudar, tahun 91 sudah mulai agak tertutupi kembali. Ini menandakan bahwa adanya suksesi pasca erupsi Gunung Merapi, dan mungkin tahun 91 tidak adanya aktivitas erupsi Merapi, seperti itu. Kemudian tahun 2002. Oke. Nah, tahun 2002 sangat jelas sekali terlihat bahwa adanya luasan area tanpa vegetasi di daerah utara hingga ke arah barat. Ini bertanda bahwa adanya erupsi yang terjadi mungkin saat itu ataupun sebelumnya, sehingga membuat lokasi zona non vegetasi itu menjadi luas. Kita dapat melihat di sini. Di sini sangat jelas terlihat bahwa Merapi terjadi erupsi hingga guguran abunya itu sampai ke arah barat, mungkin barat laut, sampai bawah sini, sehingga tidak adanya vegetasi yang tumbuh. Kemudian kita masuk ke tahun 2007. 2007 terjadi suatu tampilan yang berbeda dibandingkan tampilan tahun-tahun sebelumnya, dikarenakan tahun 2007 terlihat adanya bekas guguran lava atau erupsi yang mengarah ke arah selatan atau ke arah kota Jogja. Ini menandakan bahwa erupsi yang terjadi sebelumnya itu cukup besar. Dan kalau tidak salah, sesuai dengan apa yang saya baca, referensi yang saya baca, Merapi mempunyai semacam tanggul alami dengan nama Gegerboyo. Dikarenakan tahun 2005 terjadi gempa Jogja, mengakibatkan Gegerboyo tersebut runtuh, sehingga tahun 2006 di mana erupsi Merapi terjadi, aliran lava mengarah ke Yogyakarta, seperti itu. Dapatlah dengan jelas bahwa di daerah selatan Gunung Merapi di sini terlihat adanya bekas aliran lava dan tidak adanya vegetasi. Sedangkan di daerah timur terdapat vegetasi yang cukup banyak, menandakan bahwa ada zona atau ada daerah di mana lingkungan tersebut tidak dialiri oleh lava, sehingga menjadikan daerah tersebut aman dan tidak adanya tumbuhan yang mengalami degradasi, seperti itu. Kemudian tahun 2011. Tahun 2011. Oke, tahun 2011. Tahun 2011 kita lihat di sini untuk daerah zona di mana vegetasi tidak tumbuh, tahun 2007. Tahun 2011 di sini mulai sedikit tumbuh, menandakan bahwa proses suksesi mulai terjadi di sini. Karena kita ketahui bahwa saat Gunung Merapi itu erupsi, dia akan membawa berbagai macam unsur-unsur alami yang membuat tanah itu subur, sehingga membuat tumbuhan itu akan menjadi tumbuh kembali dan menjadi subur, seperti itu. Kemudian tahun 2016. Nah, kita ketahui di sini lokasi di mana zona vegetasi itu tutupi tahun-tahun sebelumnya, dan akhirnya mulai adanya vegetasi kembali seperti di daerah barat maupun di daerah selatan. Ini menandakan bahwa proses yang terjadi di Gunung Merapi berupa suksesi itu berhasil dan membuat kondisi di sekitarnya menjadi tumbuh kembali. Tahun 2016 ini, kalau tidak salah, itu kondisi Merapi cenderung tidak terlalu aktif ketimbang tahun-tahun sebelumnya.
dan tahun 2018. Oke, tahun 2018. Tahun 2018. Oke, 2018 di sini dapat dilihat bahwa di kondisi bagian selatan dan barat sedikit itu terdapat adanya daerah yang tanpa vegetasi kembali. Dikarenakan tahun 2018 pertengahan itu adanya letusan freatik atau letusan kecil Merapi, erupsi kecil, sehingga menjadikan lokasi Gunung Merapi yang sebelumnya adanya vegetasi kembali hilang, kembali tertutupi seperti itu. Kemudian ke tahun 2020, tahun 2020. Oke, tahun 2020. Bentar ya, sabar. Ya, tahun 2020. Yang nggak ada awan ini, nggak ada awan ya. Bentar. Ke tahun 2020 sini dapat kita lihat dikarenakan kondisi Merapi yang cukup aktif tahun 2020, sehingga menjadikan kondisi lokasi zona vegetasi yang terdapat menjadi kian berkurang, meskipun ada beberapa penambahan vegetasi di daerah nah ini di daerah selatan maupun barat seperti itu. Ini lokasinya cukup jelas kita lihat. Ini untuk zona vegetasi di selatan mulai tumbuh kembali, hanya saja di daerah utara sedikit itu mulai tampak gersang kembali, karena kalau tidak salah tahun 2020 itu adalah kondisi di mana Merapi kembali erupsi atau kembali ke status yang cukup berbahaya seperti itu. Mungkin itu saja analisa saya dari TNGM, kondisi TNGM terkini, dan juga untuk memenuhi tugas komputasi bentang alam pertemuan ke-14. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.